Halo teman-teman, perkenalkan saya Alisa Gustiani dengan NPM A1I0250 dari kelas 2A. Langsung saja nih, teman-teman udah pada tahu belum perkembangan bahasa pada anak usia dini? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Baiklah, yang pertama yaitu definisi bahasa menurut berbagai teori. Yang pertama yaitu teori strukturalis. Menurut teori ini, bahasa dipahami sebagai suatu sistem tanda bunyi yang tersusun secara terstruktur dan memiliki kaidah tertentu. Bahasa terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Setiap unsur tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat dalam hubungannya dengan unsur lain. Makna bahasa muncul karena adanya peraturan sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam pandangan strukturalis, penguasaan bahasa menuntut pemahaman terhadap struktur dan aturan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu teori inastis atau nativisme, di mana teori ini memandang bahasa sebagai kemampuan alamiah yang dibawa sejak lahir. Tokoh utama teori ini menyampaikan bahwa manusia memiliki perangkat bawaan yang disebut language acquisition device atau disebut dengan LAD. Perangkat ini memungkinkan anak mempelajari bahasa dengan cepat dan sistematis, tanpa harus diajarkan secara formal. Lingkungan berperan sebagai stimulasi, namun kemampuan inti berasal dari faktor biologis. Hal ini menjelaskan mengapa anak dapat menguasai bahasa ibu secara alami pada anak usia dini. Yang ketiga yaitu teori sosial kultural. Dalam teori ini, bahasa dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial dan budaya. Bahasa berkembang melalui komunikasi antara anak dan lingkungan sosialnya, seperti orang tua, guru, teman sebaya. Proses belajar bahasa terjadi melalui kegiatan sehari-hari seperti dialog dan pengalaman sosial. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai, norma, dan budaya dalam masyarakat. Dan yang seterusnya yaitu teori fungsional, di mana teori ini memandang bahasa sebagai alat dan menjalankan fungsi tertentu dalam kehidupan manusia. Bahasa digunakan bukan hanya sebagai struktur, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan komunikasi seperti menyampaikan kebutuhan, mengatur perilaku, dan membangun hubungan sosial. Dalam konteks anak, bahasa berkembang seiring dengan kebutuhan anak untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya yaitu teori psikolinguistik, di mana teori ini menekankan bahwa bahasa merupakan proses mental yang kompleks. Bahasa melibatkan kerja otak dalam menerima, mengelola, menyimpan, dan menghasilkan ujaran. Memperoleh bahasa berkait erat dengan perkembangan kognitif, seperti kemampuan berpikir, mengingat, memahami konsep. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana anak memahami bahasa dan bagaimana gangguan bahasa dapat terjadi. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam pengertian bahasa, di mana bahasa memiliki beberapa unsur penting yang membentuk kesatuan makna. Antara lain, yang pertama sistem. Bahasa memiliki aturan dan pola yang mengatur penggunaan bunyi, kata, dan kalimat agar komunikasi berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu lambang atau simbol. Bahasa menggunakan simbol berupa bunyi, ujaran, atau tulisan untuk mewakili objek, peristiwa, atau gagasan. Yang ketiga adalah makna. Setiap simbol bahasa mengandung arti yang dipahami oleh penutur dan pendengar. Yang selanjutnya yaitu arbitrer atau disebut dengan kesepakatan sosial. Hubungan antara simbol dan makna bersifat konvensional disepakati oleh masyarakat. Yang seterusnya yaitu produktif dan dinamis. Bahasa memungkinkan manusia menciptakan ujaran baru dan terus berkembang mengikuti zaman. Yang selanjutnya yaitu alat komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai sarana utama untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan. Yang selanjutnya bersifat sosial dan budaya. Bahasa digunakan dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh nilai serta budaya setempat. Yang ketiga yaitu fungsi bahasa menurut Halliday. Menurut Halliday, bahasa pada anak memiliki 7 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi instrumental, di mana bahasa digunakan untuk mempengaruhi kebutuhan hidup anak. Yang kedua, fungsi regulatif, yaitu bahasa berfungsi untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional, yaitu bahasa digunakan untuk menjalin dan mempertahankan hubungan sosial. Yang keempat, fungsi personal,
di mana bahasa digunakan untuk mengekspresikan perasaan, sikap, dan identitas diri. Yang kelima, fungsi heuristik, yaitu bahasa berfungsi sebagai alat dan untuk bertanya dan mencari informasi. Yang keenam, fungsi imajinatif, di mana bahasa digunakan untuk berhayal, bercerita, dan berekspresi. Yang terakhir yaitu fungsi representasional, di mana bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi dan fakta. Yang keempat, keterkaitan unsur, pengertian, dan fungsi bahasa dalam kehidupan anak. Unsur-unsur bahasa seperti sistem, simbol, dan makna memungkinkan anak menggunakan bahasa secara terstruktur dan bermakna. Melalui unsur tersebut, anak dapat menjalankan berbagai fungsi bahasa sesuai kebutuhannya. Misalnya, simbol dan makna memungkinkan anak menggunakan bahasa secara instrumental. Sementara sifat sosial bahasa mendukung fungsi interaksional. Dalam kehidupan anak, keterkaitan antara unsur dan fungsi bahasa sangat penting karena bahasa menjadi sarana utama untuk perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral. Dengan bahasa, anak dapat memahami lingkungan, membangun hubungan sosial, serta mengekspresikan pikiran dan perasaan secara tepat. Oleh sebab itu, pengembangan bahasa sejak dini merupakan faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.